Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa di dalam Kingdom Devotion minggu ini. Haleluya, saudara, kalau kita melihat hidup kita saat ini, seharusnya kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan mulai dengan satu cerita tentang seekor burung Raja Wali. Ya, suatu hari seorang peternak, dia berjalan ke hutan, dia menemukan anak burung Raja Wali yang terjatuh dari sangkarnya. Dia yang mengambil anak Raja Wali itu dan kemudian membawa pulang ke peternakannya. Dia membesarkan Raja Wali itu bersamaan dengan ayam-ayamnya, saudara. Jadi anak Raja Wali itu tumbuh besar bersama dengan ayam di dalam peternakan itu. Raja Wali itu makan makanan ayam, dia main bersama ayam-ayam lainnya, dan dia berkumpul bersama ayam-ayam lainnya. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya burung Raja Wali itu bertingkah laku seperti ayam. Dia gerak-geriknya seperti ayam. Ya, seperti itu, saudara. Suatu hari ada seorang naturalis, seorang yang pecinta alam. Ya, dia melewati peternakan itu, dia menghampiri sang peternak. Dia bertanya, kenapa ada burung Raja Wali di antara ayam-ayam dan tingkah lakunya seperti ayam, tapi itu saya tahu burung Raja Wali. Seharusnya burung Raja Wali ada di udara bebas, di hutan, di terbang tinggi, di pohon-pohon tinggi. Kemudian petani itu menceritakan kepada sang naturalis ini. Nah, sang naturalis ini berkehendak untuk membawa Raja Wali itu kembali ke alam semestinya, alam bebas dan terbang tinggi. Dia membawa Raja Wali itu supaya bisa terbang. Ketika dia ingin melepaskan Raja Wali itu, dia berkata, Raja Wali, engkau adalah Raja Wali, kau bukan ayam. Dia mengangkat Raja Wali itu, dia ingin melepaskan, rentangkan sayapmu dan terbang. Tetapi ketika dia melepaskan Raja Wali itu terjatuh dan kembali kepada ayam-ayam lainnya. Saudara, dia kemudian membawa ke atas gunung. Nah, kali ini dia sungguh-sungguh melepaskan burung Raja Wali ini di atas tebing gunung dan melemparkannya ke bawah. Dan ketika dia melemparkan burung itu, dia kata, engkau Raja Wali, lebarkan sayapmu, bentangkan sayapmu dan terbang. Raja Wali itu jatuh bebas, saudara tuh. Kemudian tanpa sadar dia merentangkan sayapnya dan dia terbang seperti seekor burung Raja Wali. Dan dia tidak hanya terbang, dia bisa mengendalikan bagaimana dia terbang, kemudian dia bisa membumbung tinggi. Saudara, inti daripada cerita ini adalah kita sebagai umat Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Kita dipanggil, kita dipilih untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya bukan lagi seperti ciptaan lama. Kita adalah anak kerajaan Allah. Kita adalah umat rajani. Saudara, kita harus tahu identitas kita sekarang. Di dalam Efesus pasal yang pertama sampai ketiga yang sudah kita bahas pada hari-hari sebelumnya, Paulus meletakkan dasar doktrin. Siapakah kita? Penyelamatan Kristus, kasih karunia Kristus yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Setelah Efesus 1, 2, 3 yang menyatakan identitas kita, saat ini kita masuk ke dalam pasal keempat yang lebih lagi akan menjelaskan bagaimana kita harus berfungsi dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah dipanggil Tuhan. Efesus 4 ayat pertama mengatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara dan saya sudah dipanggil. Mari kita hidup berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan kita sebagai anak Allah, panggilan kita sebagai anak kerajaan Allah. Haleluya, saudara. Paulus kali ini ingin memberikan kita, meneguhkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang sangat harus kita lakukan. Saudara, sebagai ciptaan yang baru, dipanggil oleh Tuhan, oleh kuasa darahnya, saudara seperti Raja Wali, saudara harus bisa terbang tinggi, sebagaimana saudara harusnya terbang tinggi. Ketika saudara melihat siapa saudara, saudara akan melakukan
apa yang saudara lihat mengenai diri saudara? Ketika saat ini saudara melihat saudara sebagai anak Allah, punya Allah yang sebagai pemenang dalam kehidupan kita, sebagai Allah yang membela kita, sebagai Allah yang memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita, Allah yang mengatakan, engkaulah biji mataku, engkau berharga di mataku, engkaulah umat rajani. Ketika kita bisa melihat kita seperti itu, kita bisa melakukan apa yang kita lihat dalam diri kita. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segenap firman-Mu Tuhan. Hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa kami yang sudah dipanggil, kami yang sudah dipilih, kami seharusnya hidup berpadanan dengan panggilan itu, yaitu melakukan kehendak-Mu, melakukan panggilan kami sebagai anak Allah. Haleluya. Dan kami boleh berkata, bertindak, berpikiran sesuai dengan status kami, anak Allah. Bukan lagi anak dunia, bukan lagi manusia lama, tetapi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memperbaharui pikiran kami. Ajar kami ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, ada mutiara-mutiara yang akan selalu menjaga kami. Ada selalu pewahyuan selalu menjaga kehidupan kami, agar kami selalu ingat kami adalah manusia baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati, maju terus sebagai anak Allah, semakin tinggi sebagai Raja Wali, membumbung tinggi iman saudara, kehidupan rohani saudara. Tuhan Yesus berkati.